Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, Ananda-ananda semua. Jadi untuk kenapa Bapak panggil Ananda itu lebih halus daripada anak-anak. Oke, Ananda, kali ini Bapak akan membahas tentang pelajaran IPS, yaitu letak dan luas Indonesia. Yang kemarin adalah letak dan luas Indonesia, tapi lebih spesifik ke arah peta. Jadi sekarang lebih spesifik kepada negara Indonesia, letak dan luas Indonesia. Materi ini berada di kelas 7 semester ganjil. Oke, langsung saja Bapak perlihatkan slide-nya. Sebentar. Nah, ini slide-nya. Ya. Materinya adalah letak dan luas Indonesia, lebih spesifik ke Indonesia. Jadi sebelum lanjut, Bapak harapkan Ananda semua untuk mengklik subscribe, like, dan klik loncengnya. Karena jika ada postingan Bapak atau postingan pembelajaran tentang pembelajaran IPS dan sebagainya, Anda bisa langsung mengetahui lewat notifikasi yang ada di HP. Jadi itu fungsinya subscribe dan lonceng. Oke, lanjut ke materinya. Nah, luas Indonesia. Indonesia itu menurut Badan Geospasial terdiri atas daratan dan perairan. Nah, untuk daratan itu luasnya sekitar 1.922.570 km persegi. Untuk perairan kurang lebih luasnya 3.257.483 km persegi. Nah, jika ini semua digabungkan, maka luas Indonesia hampir sama dengan Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Hampir sama ya. Nah, karena banyak pulau yang terdapat di Indonesia, maka negara Indonesia disebut dengan negara kepulauan. Yang jumlah pulaunya kurang lebih 13.466 pulau, dan jika ditarik garis pantainya semuanya itu sekitar 99.030 km. Ini pada tahun di terbitnya data ini 2017 ya. Bapak lihat ini di buku paket terbitan 2017. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang letak Indonesia dan keuntungannya. Ya. Letak Indonesia itu sangat strategis dan banyak keuntungan. Oke. Dilihat dari posisi Indonesia yang sangat strategis di antara dua benua dan dua samudra, sangat menguntungkan Indonesia dalam melakukan perdagangan, khususnya perdagangan internasional. Jika dilihat letak astronomisnya, Indonesia berada di, ya nanti akan Bapak jelaskan. Tapi sebelum ke sana, lebih baiknya Ananda itu mengetahui apa sih letak astronomisnya. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur yang akan membentuk suatu titik koordinat. Nah, titik koordinat itu memakai derajat. Nah, agar lebih memahami tentang letak astronomis, Ananda lebih baik mengetahui terlebih dahulu apa sih garis lintang dan garis bujur, karena di letak astronomis
itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sekarang Bapak akan membahas untuk lebih mendetail garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis-garis paralel pada pola bumi yang sejajar dengan ekuator atau khatulistiwa. Jarak antar lintang diukur dengan satuan derajat. Lintang terendah adalah 0 derajat atau ekuator atau khatulistiwa, dan lintang tertinggi adalah 90 derajat, kutub utara dan kutub selatan di bawahnya. Nah, sekarang garis bujur. Garis bujur disebut juga dengan meridian. Adalah semua garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan tegak lurus pada garis lintang. Banyak sekali meridian yang dapat ditarik, namun agar tidak terlalu rapat dibuat tiap 15 derajat. Jadi garis bujur atau garis meridian itu menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Garis khatulistiwa adalah garis khayal yang membagi dunia menjadi dua bagian yang sama. Ya. Nah, ini Bapak sudah tunjukkan gambarnya. Yang di sebelah kiri itu adalah garis lintang, yaitu yang berwarna biru yang membelah dunia dari kiri ke kanan, dan garis bujur itu adalah dari utara ke selatan yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Yang merah garis bujur, yang biru garis lintang. Sudah lihat ya? Jelas ya? Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Wilayah Indonesia paling utara adalah Pulau W yang terletak 6 derajat lintang utara, sedangkan paling selatan adalah Pulau Rote di NTT, terletak pada 11 derajat lintang selatan. Jika ditarik timur ke baratnya, letak astronomis 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timurnya, berarti wilayah Indonesia membentang sepanjang 46 derajat sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu kira-kira 3 jam, tepatnya 46 kali 4 menit sama dengan 184 menit antara bagian paling timur dan paling barat Indonesia. Sekarang pembagian daerah waktunya. Ya, untuk WIB itu berdasarkan meridian pangkalnya itu 105 derajat bujur timur, mencakup seluruh provinsi di Sumatera, seluruh provinsi di Jawa, provinsi Kalimantan Barat, dan provinsi Kalimantan Tengah. Mempunyai selisih waktu 7 jam lebih awal dari waktu Greenwich. Kalau Greenwich-nya itu 0 jam ya. Tapi ini lebih dari 7 jam lebih awal dari waktu Greenwich. Untuk WITA berdasarkan meridian pangkal 120 derajat bujur timur. Mencakup provinsi Kalimantan Timur, provinsi Kalimantan Selatan, Bali, NTT, NTB, dan seluruh provinsi di Sulawesi. Mempunyai selisih waktu 8 jam lebih awal dari waktu Greenwich. Untuk WIT-nya berdasarkan meridian pangkal 135 bujur timur, 135 derajat bujur timur, mencakup seluruh provinsi di Papua,
Maluku, Maluku Utara. Mempunyai selisih waktu 9 jam lebih awal dari waktu Greenwich. Nah, ini. Selanjutnya pembahasannya garis khatulistiwa, yaitu garis lintang 0 derajat. Garis khatulistiwa ini juga melintasi Kepulauan Indonesia. Garis khatulistiwa yang melintasi Indonesia melewati Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Kota yang dilewati garis ini adalah Pontianak di Kalimantan Barat dan Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Selanjutnya adalah pembagian iklim berdasarkan garis lintang. Nah, di sini daerah iklim tropis panas terletak antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Daerah iklim subtropis terletak antara 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan. Daerah iklim sedang, ini kok sedang ya. Yang ketiga ini adalah daerah iklim sedang, terletak antara 40 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang selatan sampai 66,5 derajat lintang selatan. Keempat, daerah iklim dingin terletak antara 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Selanjutnya Bapak akan membahas tentang letak geografis Indonesia. Sebelum membahas geografis Indonesia, Bapak akan menjelaskan pengertian dari letak geografis. Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Ini berarti lebih ke batas-batas negara. Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Indonesia berada di antara dua benua juga, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Nah, jika kalian ingin lebih jelas tentang letak geografis Indonesia, kalian bisa searching di Google, lihat gambarnya, ketik saja di pencarian Google, yaitu letak geografis Indonesia. Maka akan kalian menemukan gambar geografis Indonesia. Di sini Bapak tidak akan memunculkan gambarnya ya. Nah, batas-batas negara Indonesia berdasarkan posisinya masih berhubungan dengan letak geografis Indonesia. Jadi sebelah utara, biasanya utara itu di atas ya. Kalau kita melihat peta, maka simbol arah utara itu adalah ke atas ya, ke atas. Yaitu negara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatannya, batas negara Indonesia yaitu berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, berarti laut saja di sana, samudra. Kalau sebelah timurnya, batas wilayah Indonesia bagian
timur ya, bukan baratnya ya. Berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Oke, kota info. Ya Bapak bacakan kota infonya ya. Mengapa Indonesia dikatakan memiliki letak strategis? Itu dikarenakan negara Indonesia dilalui rute pelayaran utama atau bahasa asingnya core route dan rute pelayaran pendukung atau bahasa asingnya secondary route. Rute pelayaran utama atau core route dunia maksud Bapak, rute pelayaran utama dunia atau core route relatif sederhana yang menghubungkan Amerika Utara, Eropa, dan Asia Pasifik melalui terusan Suez, Selat Malaka, dan terusan Panama. Jalur utama tersebut merupakan jalur pelayaran perdagangan paling penting dan melayani pasar utama dunia. Itu ya untuk pelayaran utamanya. Nah, keuntungan letak geografis Indonesia banyak sekali keuntungannya, ya banyak. Jadi Bapak ambil poinnya saja. Keuntungan yang pertama itu adalah mempunyai banyak mitra kerjasama dalam pembangunan. Karena strategis banyak mitra kerjasama. Karena letaknya strategis, kita lihat bidang sosialnya, sosial politiknya, maka Indonesia ikut dalam percaturan politik dunia. Karena geografis Indonesia sangat strategis, maka menjadi jalur perdagangan dunia. Jelas. Bapak sudah jelaskan tadi ya. Nah, berhubungan dengan jalur lalu lintas, maka Indonesia banyak masuknya berbagai agama ke Indonesia seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen dan lain-lain. Itu ya keuntungannya. Keuntungan yang terakhir yaitu iklim ya, iklim. Karena dilalui garis khatulistiwa, maka iklim di Indonesia itu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, biarpun banyak sekali keuntungan, ada juga kerugiannya akibat letak geografis Indonesia. Apa kerugiannya? Mungkin kalian sudah atau Ananda sudah mengalaminya sendiri, yaitu budaya dari negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia kemudian masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia seperti pergaulan bebas, kesantunan, dan sebagainya. Ya. Jadi Ananda mohon untuk lebih menyaring-nyaring lagi mana yang baik, mana yang bagus, mana yang pergaulan bebas, mana yang pergaulan yang patut ditiru. Dan untuk kesantunan juga mohon Ananda dimanapun Ananda berada, Bapak harapkan Ananda bisa menjaga kesantunan Ananda sendiri ya. Kerugian yang kedua, Indonesia juga rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang. Terlarang itu apa? Seperti senjata api dan narkoba. Bapak harap Ananda tidak mencoba-coba barang-barang tersebut. Nah, selanjutnya bagian D, letak geomorfologi. Sebelum lanjut, Bapak akan jelaskan apa itu geomorfologi. Letak geomorfologi adalah letak berdasarkan morfologi suatu tempat di muka bumi. Mungkin kalau Ananda membaca atau mendengar pengertian ini masih umum sekali ya. Apa sih morfologi? Di sini pengertian morfologi lagi bersih kata morfologi. Nah, jadi geomorfologi itu sebenarnya dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang
perubahan-perubahan pada bentuk muka bumi. Letak geomorfologi Indonesia. Yang pertama, keragaman bentuk muka bumi menyebabkan timbulnya berbagai kemungkinan mata pencaharian, mulai dari nelayan di tepi pantai, pekerjaan di pabrik atau perkantoran di dataran rendah, sampai petani di dataran tinggi. Jadi kalau di dataran rendah itu apa cocoknya? Yaitu nelayan, perkantoran, pabrik. Kalau di dataran tinggi apa? Contohnya petani, ada dalam perkebunan itu ya. Selanjutnya, karena pengaruh perbedaan ketinggian dan letak lintang, terdapat perbedaan suhu udara yang bervariasi. Jadi jika Ananda pergi keluar kota atau tepatnya ke Bedugul atau kemana, maka Ananda akan merasakan suasana atau suhu yang berbeda. Jika Ananda start dari rumah Ananda, misalkan dari Banyupoh, bawa sepeda motor, pergi ke Bedugul, maka Ananda merasakan dari panas sampai menuju ke Bedugul, maka tiba-tiba suhunya dingin, ya. Jadi karena perbedaan tinggi permukaan bumi, ya, karena perbedaan ketinggian. Nah, itu saja untuk kali ini penjelasannya. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah letak geologis Indonesia, letak maritim Indonesia, letak ekonomis, dan letak sosiokultural. Jadi untuk materi ini yang keempat ini, yang ada 4 materi ini, Bapak jelaskan di video berikutnya. Tidak terlalu banyak Bapak ngoceh. Jadi video selanjutnya adalah tentang keempat materi ini. Jadi itu saja untuk materi yang Bapak jelaskan tentang letak dan luas Indonesia. Ini materinya masih bersambung, akan lanjut ke 4 materi ini. Jadi mohon diikuti video-video Bapak selanjutnya agar tidak tertinggal materi selanjutnya, ya. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih banyak dan tetap jaga kesehatan. Kemanapun Anda pergi tetap pakai masker dan jangan terlalu pulang malam, ya. Oke, itu saja. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.